Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari matematika materi menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, sebelum belajar, apakah anak ustazah sudah melakukan pembiasaannya hari ini? Jika belum, silakan melakukan pembiasaannya. Dan jangan lupa mengulang perkaliannya. Kita masuk ke contoh soal pertama. Suhu di sebuah ruangan 28 derajat Celcius. Seseorang menghidupkan pendingin ruangan AC sehingga suhunya turun 13 derajat Celcius. Karena dirasa terlalu dingin, suhu dinaikkan 5 derajat Celcius. Berapa suhu ruangan sekarang? Nah, di soal ini kita dapat menyelesaikannya. Terlebih dahulu kita harus paham apa isi soal ceritanya. Nah, pada soal cerita tersebut terdapat kata turun. Suhunya turun, artinya tandanya dikurang. Nah, karena dirasa terlalu dingin, suhu dinaikkan. Di sini ada kata keduanya dinaikkan, artinya ditambah. Jadi kita bisa membuat kalimat matematikanya menjadi 28 dikurang 13 ditambah 5. Kita masih ingat konsep Kabataku. Kurang dan tambah itu memiliki tanda yang sama. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu, langkah yang pertama, 28 dikurang 13 sama dengan 15. Ditambah 5 sama dengan 20. Jadi suhu ruangan sekarang adalah 20 derajat Celcius. Kita masuk ke contoh yang kedua. Sebuah gedung bertingkat memiliki 18 lantai. Sebuah lift berada pada lantai kedua. Ani menaiki lift itu. Lift itu naik 12 lantai ke atas. Kemudian turun 5 lantai. Di lantai berapakah posisi Ani sekarang? Nah, bagaimana untuk penyelesaian yang kali ini? Nah, pada soal cerita berikut ini, kata kuncinya adalah mula-mula liftnya berada di lantai kedua. Lalu lift naik ke lantai 12. Kata naik ini artinya adalah tambah. Kemudian turun 5 lantai. Kata turun artinya adalah kurang. Kalimat matematikanya bisa kita buat 2 ditambah 12 dikurang 5. 2 ditambah 12 sama dengan 14 dikurang 5 sama dengan 9. Jadi posisi Ani sekarang di lantai ke-9. Dari contoh soal nomor 1 dan nomor 2, apakah anak ustazah sudah paham? Jika sudah paham, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Uang Pak Indra di dompet masih ada 52.000. Hari ini Pak Indra menerima upah sebesar 230.000 dari mandornya. Ia masih mempunyai hutang kepada Pak Joni sebesar 12.500. Ia juga masih mempunyai hutang kepada Pak Anton sebesar 52.500. Jika pada hari itu semua utang Pak Indra dilunasi, berapa sisa uang yang dimiliki Pak Indra? Jika anak ustazah sudah memahami kata kuncinya, tidak perlu dibuat lagi. Langsung saja ke kalimat matematikanya. 52.000 ditambah 230.000 dikurang 12.500 dikurang 52.500 sama dengan 282.000 dikurang 12.500 sama dengan 269.500 dikurang 52.500 sama dengan 217.000. Jadi sisa uang yang dimiliki Pak Indra adalah 217.000. Bagaimana anak-anak ustazah? Apakah sudah paham sampai sini? Masih tetap semangat kan untuk belajarnya? Kita masuk ke contoh soal yang keempat. Pak Hamid mempunyai 4 karung mangga. Setiap karung berisi 98 mangga. Setelah diteliti, ada 8 mangga yang busuk.
Mangga yang tidak busuk dibagikan kepada 16 orang sama banyak. Ada berapa banyak mangga yang diterima oleh setiap orang? Yuk kita buat penyelesaiannya. Di sini ada kata kuncinya, setiap karung berisi 98 mangga. Nah, bisa kita membuat kalimat matematikanya sama dengan 4 dikali 98 dikurang 8 dibagi 16. Kira-kira yang mana terlebih dahulu yang bisa kita selesaikan? Ya, yang kita selesaikan pertama kali adalah yang kali. 4 dikali 98 sama dengan 392. Yang belum kita selesaikan, kita turunkan ke bawah. Nah, selanjutnya yang mana yang kita selesaikan? Selanjutnya yang kita selesaikan adalah kurang 8. Karena pada soal ada 8 mangga yang busuk. Dari semua mangga itu ada 8 yang busuk. Maka 392 dikurang 8 sama dengan 384. Nah, yang belum kita selesaikan kita tulis kembali. Terus yang mana kita selesaikan lagi? 384 dibagi 16 sama dengan 24. Jadi setiap orang mendapatkan 24 mangga. Kita masuk ke contoh yang terakhir. Sebuah kereta api terdiri atas 5 gerbong. Tiap gerbong berisi 56 penumpang. Di sebuah stasiun, 71 orang turun dan 53 orang naik. Ada berapakah jumlah penumpang kereta api itu sekarang? Penyelesaiannya adalah di sini kata kuncinya satu gerbong itu terdiri dari 56 penumpang. Jadi kalimat matematikanya adalah 5 dikali 56 dikurang 71 ditambah 53. Kira-kira yang mana terlebih dahulu yang kita kerjakan? Ya, yang kita kerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. 5 dikali 56 sama dengan 280. Yang belum kita kerjakan, kita tulis kembali. 280 dikurang 71 sama dengan 209. 209 ditambah 53 sama dengan 262. Jadi, jumlah penumpang kereta api sekarang adalah 262 penumpang.